Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi wa ilaihi qal. Hadis ke-13. Wabihi wa ilaihi qal an-nabi Waqidin al-Laisi radhiyallahu anhu qala dawu sapa bilakit qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Ma utawi sesuatu manya namanya isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa kadza. Man malan al iku podo kang tinutur sangka mausul lan dumundu wa kaniya batin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila lan serupa kaya mausul lan mu'rab tanpa serupan isim mausul butuh sila wa kulluha yalzamu ba ala dhamirin laikin mustamila badani mausul wajibi ana sila mengkul dhamir wa jumlatun aw shibuhal ladzi wusil bihi kaman indil ladzi nukufil jumlalan kang makuti aminal bahimati mau tai barang kutia yang dipotong kang diputus apa ma kang dipotong apa ma minal bahimati saking binatang wa yahali utawi bahima iku hayatun keadaan hidup binatang yang masih hidup terus diambil buntute digawe sop buntut ya sadis kan bagaimana hukumnya dimpek buntute ditugel buntute kan ketok dawa gitu lagi ketahuan buntute dipotong digodhog dadi dimasak dadekno apa sop buntut boleh ndak fa wa maka utama iku maitun bangkai mayit artinya bangkai jadi sesuatu yang diambil dari binatang hidup bagian binatang hidup yang di situ ada sumber kehidupan maka itu adalah maitun kecuali yang tidak menjadi pokok atau menjadi sumber inti ruh kehidupannya binatang contoh kayak bulunya bulu ini ketika kita cabut maka tidak akan punya pengaruh terhadap kehidupan dari binatang itu maka bulu ini tidak apa-apa tidak najis faham tuh makanya boleh dipakai untuk peralatan itu dari bulunya tapi tentu dengan syarat tidak menyakiti untuk mencabut itu paham tuh? Ya kalau naik kepingin roh loro pogae coba kamu cabut bulu kamu bulu ketek saja dulu lah gitu ya nanti kalau merasa tidak sakit cari bulu yang lain loro poga naik loro berarti sama binatang pun juga ada sakitnya paham tuh? Boleh meskipun itu boleh tapi sebaiknya tidak akhrajahu meriwayatkan ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanalan menganggap hasan sapa Imam Tirmidzi ing hadis walladzu talafatnya iku lahu tetap kedua Imam Tirmidzi pengertian secara umum al makna ijmali qadima rawuh qadima itu datang qadima rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinata di Madinah Nabi datang di Madinah wa bihalan ikut tetap ono ing dalam Madinah unasun ya'miduna ada banyak orang yang bermaksud ila iliyatil ghanam maring apa temponge iliyat itu sini sampelnya daging yang ada di sampelnya kambing jadi kambing yang masih hidup itu sudah dikrikiti gitu gampangannya ya dijiki titik gitu tapi dibiarkan hidup gitu dijiki iliyatil ghanam itu pantatnya ini ya tempong wa asnimatal ibili lan punggungnya onta punuke itu juga diambili digawe bakso onta gitu kira-kira itu biyen kan turun bakso ya digoreng itu bermasian lian tafiu untuk apa lian tafiu biduhniya lil akli untuk makanan membuat yang namanya minyak digawe lengo lil akli untuk makan wasyuhumiha lil istidha'ah syuhum wasuhumuha lan gajihnya wasuhumuha lan piro-piro gajihi asnimatal ibil lil istidha'ah untuk amrih digawe minyak lampu jadi dia itu ada mengandung unsur minyak yang bisa dipakai untuk menyalakan lampu itu menjadi kebiasaan mereka gitu ya masyarakat Madinah sebelum Nabi itu datang wah itu kan penyiksaan terhadap binatang kan ya nanti akan disimpulkan di dalam hadis ini fa'ahbarahum jadi sekali lagi Islam itu menyayangi kepada semua terutama kepada manusia paham ya Islam itu menyayangi ingin menjadikan semuanya itu selamat hidup dengan baik dengan damai manusianya ini
Fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam, Nabi lalu menceritakan atau memberitahu kepada mereka, bi adama kuti aminal hayawanati, bi annama kawan saat temene sesuatu barang kuti aminal hayawanati al khayyati yang hidup, iku hukmuhu utawi hukumnya ma, iku hukmul maitati seperti hukumnya bangkai. Berarti dia najis dan haram untuk dimakan. Karena hukumnya sama dengan apa? Bangkai. Hukumnya sama dengan apa? Bangkai. Bangkai itu najis. Bangkai itu haram untuk dimakan. La yakhillu aqluhu walal intifa'u bihi, tidak boleh. La yakhillu ora halal ora oleh. Opal intifa'u bihi, apa aqluhu mangan maring ma, walal intifa'u bihi, tidak boleh mengambil, tidak boleh memanfaatkan bihi dengan ma. Lil istidha'ah, sinnya itu litolab, amrih gawe lampu, gawe sinar lampu, damar. Wala syirauhu lan ora tuku maring ma. Alawatan terutama alawatan krono nambahi, alawatan krono berefek apa alawah, apalagi dia punya efek gitu, ala ma fi dzalika min ta'dzibil hayawan, bahwa tindakan itu menyiksa terhadap binatang. Alladzi amarona syari', di mana Allah memerintahkan kepada kita birrifqi bihi, untuk memperlakukan binatang, ya, memperlakukan binatang itu dengan kasih sayang, dengan arifki, dengan lembut. Kita boleh memanfaatkan binatang, tapi tetap harus dengan arifku. Makanya sampai Nabi itu kalau Anda menyembelih binatang, sunnah untuk supaya gaman, ya, pisau yang dipakai untuk menyembelih, alatnya ini dibuat yang selandep mungkin, sampai binatang itu tidak terasa dia disembelih itu. Paham ya? Jadi nek iso ojo menyiksa. Memang kita boleh memanfaatkan itu, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Nah itu ya kalimatnya. Tidak boleh melakukan bentuk kezaliman. Zalim itu berarti sudah melebihi batas. Batas kita adalah untuk memanfaatkan dengan cara yang benar. Paham ya? Kepada binatang itu. Nek wis melampaui batas itu namanya zalim, dan itu berbahaya untuk kita juga. Paham ya? Untuk kita. Allah tidak suka seperti itu. Karena kepada binatang pun kita ini disuruh untuk memberikan perlakuan yang baik. Apalagi namanya menungso, gitu loh ya. Makanya sekali lagi tidak boleh melakukan kekerasan apapun. Nek ana wong salah ya lakukan, Anda nahi mungkar semampu Anda. Artinya Anda lakukan nahi mungkar. Selebihnya orang ketika Anda mampu, kalau nggak mau dikandani ya sudah, bukan urusan kamu, gitu loh ya. Sebatas kita menjalankan sebuah perintah dengan batasan dan prosedur yang ditentukan. Jangan bernafsu untuk menjadikan orang itu baik. Ya, berkeinginan boleh, bernafsu yang melebihi batas itu yang tidak boleh, ya, karena sudah di luar batas wilayah kita. Sama dengan kemarin saya katakan, kita ini tugasnya nek duwe murid, nek duwe santri, tugasnya mulang. Sing minterno sapa? Gusti Allah. Kalau kita bernafsu untuk minterno, ya kita melampaui batas, sudah melebihi dari otoritas ini. Begitu pula di dalam dakwah tadi. Oke ya, hadisnya tadi ini. Oke, kita baca wa bihi wa ilaihi qala, ayo. An Abi terus, an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal lafdhu lahu. Oke. Sekarang kesimpulan fikihnya. Al-man'u min ta'dzibil hayawan biqat'i ba'dhi adzaihi. Dilarang itu berarti haram. Dilarang mengambil bagian-bagian binatang yang masih hidup. Bayanu hukmi ma quti'a minal bahimah, bahwa apa yang kita potong, apa yang dipotong dari binatang yang hidup itu adalah hayyatun wa huwa annahu yakhrumu aqlahu. Wa hiya hayyatun wa huwa annahu yakhrumu aqluhu wal intifa'u bihi. Hukumnya haram dan tidak boleh dimakan maupun dimanfaatkan untuk apapun. Paham ya? Dimanfaatkan untuk apapun tidak boleh. Jadi kalau kita motong punuke binatang tadi ya, daging atau dari pantatnya, dimakan kita tidak boleh, untuk kita manfaatkan yang lain juga tidak boleh. Paham dong? Mamane digawe ngekek mangan iwak lele atau makan apa ternak itu yang lain tetap tidak boleh gitu ya. Walintifa'u bi. Al-hukum bi annal maqtu minal hayyi iku mayitun. Sesuatu yang terpotong dari binatang yang hidup itu adalah mayitun, bangkai. In kana min sya'nihi, ini ya yang tadi saya katakan, an tahullahul hayat. Jadi artinya ketika posisi atau bagian yang kita potong itu
berada di tempat yang menentukan kehidupan. Tahullahul khair itu artinya panggonan di mana di tempat itu ada peran besar untuk menjadikan hidupnya binatang itu. Paham ya? Seperti buntut. Ini kan punya peran besar untuk kehidupan binatang itu. Tapi kalau yang berupa apa tadi? Sayap, apa istilahnya? Bulu ya. Ulune itu kan tidak tahullahul khayat. Sesuatu yang tidak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan binatang itu. Amma makana laisa min sya'nihil khayat, kalau itu tidak menjadi bagian binatang yang hidup, fala yu'addu maitan, maka tidak dianggap sebagai bangkai. Kayak tadi itu ya, mengambil bagian apanya? Bulu binatang ya, bulu nih kayak biasanya kita mau pakai untuk kepentingan perawatan dan sebagainya. Kayak kemucing digawe untuk bersih-bersih itu boleh karena tidak menjadi sya'nil khayat, tahullahul khayat, tidak menjadi bagian yang penting dalam kehidupan binatang. Jadi kalau kita ambil dia tidak apa-apa dan bukan bangkai, artinya tidak najis, boleh dimanfaatkan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusana bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim fatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.